Hai guys, balik lagi bareng admin di sini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini Mimin seperti biasa akan menceritakan alur cerita film horor terbaru yang berjudul Bag of Lies rilisan tahun 2024. Film ini menceritakan seorang suami yang niatnya ingin menyembuhkan istri tercintanya yang sedang sakit. Ternyata pengobatan secara alternatif itu juga ada di luar negeri guys. Sang suami meminta bantuan kepada makhluk halus untuk kesembuhan sang istri. Namun selama proses penyembuhan tak pernah dia duga malah terjadi bencana lain yang meneror ke kehidupan mereka. Seperti apa cerita selengkapnya? You guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Di awal cerita kita diperkenalkan kepada Matthew yang sedang mengurusi Claire, istri tercintanya yang sedang sakit. Tak berselang lama datang seorang dokter yang bernama Gwen. Gwen sendiri tak lain adalah temannya Matthew. Sudah beberapa bulan ini Claire terbaring di kasur. Berbagai cara dan pengobatan sudah pernah dilakukan, namun sakitnya tak kunjung sembuh. Selama ini Claire hanya menjalani pengobatan secara rutin di rumah. Pada saat itu Gwen akan mengambil sampel darah Claire untuk nanti diperiksa lebih lanjut lagi di rumah sakit. Dalam proses tersebut, Matthew memandang berbeda ketika Gwen menyimpan hasil darah itu ke dalam sebuah tas. Setelah semuanya dilakukan dan sedikit berbincang-bincang, Gwen pun langsung pamit untuk pulang. Sementara terlihat dari belakang, diam-diam Harry yang adalah sepupunya Matthew masuk ke dalam salah satu ruangan. Entah apa yang Harry lakukan di sana. Beberapa saat kemudian, Harry pun menghampiri mereka. Memastikan Gwen sudah pergi, ternyata mereka berdua bersekongkol untuk mengambil sampel darah Claire yang tadi sempat dimasukkan ke dalam tasnya Gwen. Harry sendiri tidak tahu maksud dan tujuan Matthew meminta dia untuk mengambil sampel darah itu. Dan Matt pun tidak memberitahukan apa yang sedang ia rencanakan. Di dalam sebuah bar, Matt janjian bertemu dengan seseorang bernama Evan. Intinya dari pembicaraan itu, Evan menawarkan solusi instan bagi Matt untuk kesembuhan Claire. Evan membawa sebuah tas yang nantinya makhluk yang ada di dalam tas itulah yang akan bisa menyembuhkan penyakit Claire. Tapi ada syarat-syarat yang harus Matthew lakukan. Matthew harus menyiramkan darah itu di atas bungkusan tersebut dan simpan tas itu di dalam sebuah ruangan terkunci agar tidak ada orang lain tahu. Setelah Matt menyiramkan darah Claire, Matt tidak boleh masuk ke kamar tersebut. Dan proses penyembuhan ini akan berlangsung selama 3 hari. Evan meyakinkan Matt kembali apakah Matt benar-benar mau melakukan ritualnya atau tidak sama sekali sebelum semuanya terlambat. Matt yang ingin Claire sembuh, akhirnya dia menyanggupi persyaratan tersebut. Jujur saja sebenarnya Matt sendiri tidak mengenal Evan. Dia hanya mendapatkan informasi dari orang lain terkait pengobatan yang dilakukan oleh Evan. Singkatnya, Matt bersama Evan langsung membawa bungkusan itu masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di belakang rumah Matt. Sebelum pergi, Evan mengingatkan kembali agar jangan masuk ke ruangan ini setelah ritualnya selesai dilakukan. Dan jika ada gangguan yang terjadi di rumah ini nantinya, Matt dilarang untuk jangan mengajaknya berbicara, melihat apalagi menyentuhnya. Pada malam harinya, satu persatu syarat-syarat itu ia lakukan. Saat dia akan keluar dan akan menutup pintunya, tak sengaja korek apinya terjatuh masuk ke dalam kamar. Matt sudah tahu apa pantangan kalau dia tidak boleh lagi masuk ke kamar itu. Disinilah awal mula kesalahan itu dilakukan. Matt pikir kalau cuma sebentar, mungkin saja itu tidak apa-apa. Semenjak bungkusan itu ada di dalam kamar, keanehan pun mulai terjadi. Matt selalu mendengar seperti ada suara seorang perempuan memanggil namanya. Ia pikir awalnya itu Claire yang memanggil. Tapi pada kenyataannya terlihat Claire sedang tertidur di dalam kamar. Dia lalu mencoba menghubungi Evan
bermaksud ingin memberitahukan kejadian aneh tersebut. Namun sayang, nomor Evan sudah tidak bisa dihubungi lagi. Keanehan tidak hanya terjadi sekali dua kali saja guys. Matt benar-benar dibuat kebingungan. Suara perempuan tertawa itu semakin jelas terdengar. Dan pada suatu malam, Matt terbangun dari tidurnya. Di dalam kamar, dia melihat ada sesosok perempuan berdiri mengarah kepada dirinya. Tapi saat Matt menyalakan lampu, sesosok perempuan itu langsung menghilang. 1 hari sudah dia lalui. Terlihat kondisi Claire memang sedikit ada perubahan. Namun Matt juga mulai merasa terganggu oleh sesosok wanita yang kini sering menampakkan diri di dalam rumah. Pernah suatu kejadian hingga keanehan itu terjadi kepada Claire. Claire bertingkah seperti orang lain. Dia menyayat tangannya sendiri dan hampir membuat dia terbunuh. Untung saja pada waktu itu Matt mengetahuinya. Karena panik takut terjadi sesuatu kepada Claire yang kini terlihat dia sudah dalam keadaan pingsan. Matt mencoba menghubungi 911 meminta bantuan. Namun anehnya telepon itu justru malah terhubung kepada sesosok hantu wanita yang selama ini menghantui Matthew. Dia tahu apa yang sekarang terjadi kepada Matthew. Lalu tiba-tiba ada yang menutup kepala Matt dan dia tersadar kalau itu seperti sebuah mimpi buruk. Gangguan tak berhenti sampai di situ saja. Terkadang gangguan tersebut menjelma menyerupai Claire. Di keesokan pagi, keajaiban itu terjadi guys. Di mana ketika dia masuk ke kamar Claire, Matt menemukan Claire sudah tidak ada di kasurnya. Dia mencari ke ruangan lain. Dan Matt dikejutkan ketika melihat Claire sudah bisa berjalan normal. Penampilan Claire pun berubah dengan memakai wig. Tak bisa dipercaya Claire sudah sembuh dari penyakitnya itu. Tapi walaupun dia sudah bisa berjalan, kondisinya masih belum sepenuhnya pulih. Di saat bersamaan, Matt dihubungi oleh Gwen. Gwen menanyakan soal sampel darah Claire yang hilang di dalam tasnya. Di sini akhirnya Matt berterus terang kalau darah itu sengaja dia ambil. Matt memberitahukan kalau dia akan menjalani pengobatan penyakit Claire dengan cara pengobatan alternatif. Matt meminta maaf kepada Gwen, bukan dia tidak percaya dengan pengobatan medis. Tapi dengan cara yang dia lakukan sekarang sudah terbukti mulai ada progres. Setelah Matt menjelaskan, Gwen sendiri sudah mengetahui adanya pengobatan tersebut. Gwen menyayangkan Matt malah melakukannya. Gwen memperingatkan tidak semua pengobatan itu sesuai dengan keinginan Matt. Akan ada hal yang harus Matt korbankan. Sementara itu, ada yang mengarahkan Claire untuk masuk ke kamar di mana makhluk itu berada. Matthew mendengar teriakan Claire. Betapa terkejutnya dia melihat Claire memasuki kamar tersebut. Dan tiba-tiba kondisi Claire kembali seperti semula. Melihat keadaan menjadi seperti ini, Matthew mulai goyah. Dia ingin menghentikan ini semuanya, padahal proses penyembuhan itu tinggal 1 hari lagi. Dia mencoba mencari nomor lain yang mungkin bisa menghubungi Evan, namun tidak ditemukan. Dia lalu pergi ke bar ke tempat dulu dia pertama kali bertemu dengan Evan. Kebetulan Julie, bartender di sana, adalah temannya Matthew. Julie sendiri tidak pernah melihat Evan lagi. Dia hanya sekali melihat Evan, itu pun waktu Evan bertemu dengan Matthew tempo hari. Julie mencoba untuk membantu mencari keberadaan Evan. Singkatnya, dari beberapa petunjuk yang ada, akhirnya mereka menemukan alamat rumah di mana Evan tinggal. Tidak membuang waktu, Evan pun langsung menuju ke alamat tersebut. Sesampainya di rumah kediaman Evan, Matt sangat terkejut ketika dia melihat seorang wanita itu ada di dalam rumah Evan. Sesosok wanita yang pernah menampakkan diri di rumahnya. Matt benar-benar dibuat kebingungan, apalagi ketika wanita itu sudah tahu kalau Matt akan datang. Kebetulan pada saat itu Evan masih berada di luar. Tapi Matthew yakin kalau dia pernah ada di dalam rumahnya tempo hari.
Lalu si wanita berkata kepada Matt kalau dia, Matt dan juga Claire adalah orang yang terpilih. Mereka memilih orang-orang yang berputus asa seperti Matthew. Dan betapa terkejutnya Matt ketika dia memperlihatkan tanda hitam yang ada di telapak tangannya. Tanda yang sama seperti sesosok wanita yang ada di dalam rumahnya. Tak lama Evan pun datang. Matt mengeluhkan soal keanehan-keanehan yang belakangan ini terjadi, dan itu sangat mengganggu pikirannya sekarang. Evan berkata justru itu adalah tantangannya. Kalau Matthew berhasil melewati itu semuanya, Matthew akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini adalah bagian dari proses yang ada. Awalnya Matt percaya kalau cara ini bisa menyembuhkan penyakit Claire. Namun setelah tadi dia melihat Claire kembali jatuh sakit, Matt merasa kalau Evan sudah membohonginya. Evan menegaskan kalau dia tidak berbohong. Ini hanya tinggal masalah menunggu waktu saja. Dan ini adalah hari terakhir di mana Matt akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi di ujung pembicaraan, Evan juga memberitahukan jika memang Matt mencintai Claire dan ingin Claire sembuh, harus ada yang dikorbankan. Dengan kata lain, Matt harus menjadi korban untuk memberikan tumbal kepada makhluk itu. Selain daripada itu, ada satu hal lagi yang harus Matt lakukan, yaitu dia harus memasukkan tubuh Claire ke dalam karung tersebut. Hanya itu cara satu-satunya untuk bisa menyembuhkan Claire. Evan memang tidak berbohong. Matt hanya terjebak oleh situasi dan keadaan. Matt sudah tidak bisa mundur dari apa yang sudah dia jalani sekarang. Jika dia berhenti, itu sama saja Matt mengorbankan dirinya sendiri. Matt lalu kembali bergegas pulang. Kebetulan di depan rumah ada Harry yang sudah menanti. Matt begitu bersedih ketika melihat Claire kembali harus terbaring di kasur. Dia meminta bantuan kepada Harry membawa bungkusan karung tersebut ke kamarnya Claire. Harry tak pernah tahu rencana Matt sebelumnya. Dia juga sempat menanyakan apa isi yang ada di dalam karung itu. Tapi Matt tidak pernah memberitahukannya kepada Harry. Karena Matt sendiri tidak tahu apa isi di dalam karung tersebut. Dia hanya meminta Harry untuk membantunya saja. Setelah memasukkan tubuh Claire ke dalam karung, Matt tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia sempat keluar kamar, meninggalkan Harry sendirian di sana. Dan tak lama kemudian, terlihat ada sesuatu bergerak di dalam karung tersebut. Hal yang tak pernah Harry duga. Ternyata Claire yang tadi dimasukkan ke dalam karung, kini berubah menjadi sesosok dengan wajahnya mengerikan. Dari luar Matt mendengar teriakan Harry. Dan saat dia kembali, terlihat Harry sudah sekarat dengan luka di lehernya. Sesosok yang selama ini bersembunyi mulai menampakkan dirinya di hadapan Matthew. Sesosok itu langsung menyerang Matt. Matt berusaha menghindar. Tak lama dia muncul kembali. Makhluk ini kini berbicara dan berterima kasih kepada Matt karena Matthew sudah menghidupkannya kembali. Sebagai ucapan terima kasih, dia sempat mengatakan apa permintaan Matthew kepada dirinya. Tapi ternyata itu hanya tipu daya dari si makhluk. Matt berusaha meminta bantuan dengan mencoba menghubungi Gwen. Tapi pada saat itu, Matt tidak bisa menjawab telepon dari Gwen karena mulut Matt seperti disumpal oleh si makhluk. Gwen yang merasa takut, dia pun lalu bergegas mendatangi rumah kediaman Matthew. Namun di sini ada yang aneh dengan tingkah laku Matthew. Sikapnya berbeda ketika dia membukakan pintu itu untuk Gwen. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Matt mengatakan kalau Claire kini sudah sembuh dan dia ada di dalam kamar. Dan saat Gwen yang akan melihat keadaan Claire, tiba-tiba makhluk itu langsung menyerang Gwen. Matthew yang kini sudah menjadi bagian dari si makhluk sengaja menjadikan Gwen sebagai mangsa untuk si makhluk. Dengan makhluk itu memakan tubuh Gwen, itu menjadikan tubuhnya utuh kembali dan menjadikan wajahnya seperti wajah Claire. Matthew akhirnya berhasil menyelamatkan Claire walaupun itu bukanlah Claire yang sebenarnya. Si makhluk menjadikan tubuh Claire sebagai tubuh barunya. Lalu di sini akhirnya film pun selesai.
Di akhir film akhirnya terungkap, informasi tentang pengobatan itu Matthew dapatkan dari Julie, temannya yang menjadi bartender di bar. Matthew sudah putus asa dan pasrah atas sakit yang diderita oleh Claire. Hingga akhirnya Julie memberikan informasi kalau ada pengobatan secara instan melalui bantuan dari makhluk halus. Dengan semua konsekuensinya, Matthew menyepakati dan mau melakukan ritualnya. Hingga sekarang, Matthew dan Claire berakhir menjadi makhluk mengerikan yang suatu saat nanti akan mencari mangsa kembali. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang Mimin ceritakan dan sampaikan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.